Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nah, SCOBY itu bentuknya kayak disk begini. Ini sih sebenarnya sejenis kayak serat, tapi di situ tuh ada campuran kultur antara kuman sama itu. Nah, ini jadi seperti kayak biang. Kan kalau kita mau bikin yogurt juga kan ada biang yogurt kan. Nah, itu biangnya itu si SCOBY itu. Ini ya, ke waktu saya ke Jepang, saya tinggal sempat tinggal nginep di dalam satu orang Jepang. Dia kebiasaannya pagi-pagi tuh minum setengah gelas itu yogurt sama dia ditambahin buah-buahan, anggur, nanas, mangga apa sih kan. Jadi dia makan buah sama yogurt gitu. Yogurtnya sama sekali asin. Enggak, maksudnya yogurtnya yogurt asam. Dokter Jaya kan sering jalan-jalan. Tahu kebiasaan orang Asia sama Tergantung. di Hong Kong, dia udah Hong Kong sama ya Hong Kong deh yang paling populer. Kalau saya di Hong Kong tuh nggak pernah perhatiin. Kalau yang agak lama di Taiwan. Nah. Oh, di Taiwan tuh ada satu yang rada beda sama orang Jepang lagi. Kalau orang Jepang itu di Jepang itu mereka senangnya kopi. Kalau di Jepang di Taiwan senangnya ngeteh. Nah, ngetehnya tuh lucu. Dia punya kayak papan gitu ya. Kayak seperti kayak papan kotak ya kira-kira ukuran 1 meter kali 1,5 gitu. Dia bawa papan itu. Terus udah gitu di situ tuh ada macam-macam teko. Tuh dia kalau begitu teng jam 12 upacara deh. Dia datang tuh. Jam 12. Siang amat. Enggak, pas istirahat siang. Makan. Oh. Dia datang dia samperin siapa yang mau diajak ngeteh. Nah, ini dia langsung gitu ngeteh. Itunya di apa gelas-gelas kecilnya tuh dipanasin pakai air. Mangkok kecil, Dok. Mangkok kecil. Ya kayak gelas kecil lah. Dikasih air panas, dituang air panas, dituang gitu-gitu tuh dia bakar. Jadi kayak upacara gitu loh. Upacara minum teh. Ajakin minum. Jadi orang yang diajakin minum itu biasanya orang yang dihargai sama dia gitu loh. Sebenarnya hampir sama. Yang tadi Dokter Jaya tuh di satu tempat dia pakai pot teko ya, pot Iya, tanah teko. liat ya. Kalau di Indonesia ada tuh yang teh yang nggak ada gambar poci. Dia seduh dulu pakai air panas, dibersihin dulu kan, Dok? Iya. Terus baru potnya diisi teh kan, baru diisi. Nah, itu kalau di Hong Kong tuh namanya yamcha, kebiasaan minum teh pagi. Nah, ada satu kebiasaan mereka sebutnya yamcha tuh pagi-pagi mereka tuh sebelum ngantor ataupun apa pokoknya tuh ngeteh dulu. Ngeteh, terus kalau kita diisiin orang, tangan kita tuh begini nih. Mesti ngetok. Atau minta diisi lah gitu ya. Ya sekalian tanda terima kasih. Sebelum dia selesai, kita ngetok terus tuh. Gitu. Jadi tak. Jadi itu kebiasaan orang Hong Kong pagi-pagi tuh. Sebelum ngantor itu ada sebetulnya yamcha kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Nah, ini ada satu pengalaman konyol banget tapi lucu. Saya bersebelas nih, Dok. Tahun 91. Ke Hong Kong saat itu kalau kita mau nyebrang ke Shenzhen itu masih dalam tanda daerah yang belum terbuka buat kita orang Indonesia. Jadi kita nyelundup ke sana tuh. Karena kita pengen tahu Shenzhen itu udah sehebat apa. Tahun 91 kalau nggak salah ya. Tapi memang luar biasa Shenzhen itu. Emang dia dibikin supaya ngedeketi Hong Kong kan. Satelitnya Hong Kong. Iya, seperti itu. Kita di hotel pagi-pagi kita minum teh. Tapi orang-orang pada minum teh, kita minum kopi. Tapi ada teman saya minta teh. Dikasih masing-masing satu cangkir gitu. Marah-marah dia, Dok. Kita tiap hari bersebelas itu. Ya soalnya cangkirnya kecil. Bukan.
Saya nggak ngerti bahasa kungfu, Hmm. tapi kira-kira ini saya ngeliatin dia marah-marah sama pelayan waitersnya di situ, waiternya laki-laki. Begitu habis dia marah-marah, saya tanya kenapa? Udah dibilangin mintanya teh. Hmm. Kenapa gua dikasih kopi? Hah? Marah Hmm. dan ngotot lagi. Si pelayan bilang itu teh. Tambah marah dia. Teh dari mana gitu? Ini hitam. Udah gitu sambil dia habis marah, dia minum. Ya ini teh katanya. Jadi si pelayan itu rugi banget dok. Udah dimarahin dan ternyata bener. Jadi tehnya itu warnanya hitam. Ya teh hitam. Teh hitam. Olong bukan? Mungkin ya oolong teh. Jadi kan kalau yang populer di Indonesia, China tea itu ada oolong teh, jasmine tea, chrysanthemum tea ya. Jadi dan konyolnya lagi saya seringkali salah membaca satu kafe yang cukup populer. Apa dok, tahu nggak kira-kira? Nggak tahu. Mereka tuh ngebacanya tuh chat time. Chat time mestinya. Enggak, itu waktu buat chit-chat, ngobrol. Oh, chat time. Chat time. Tapi saya sebutnya chat time. Waktu buat ngeteh. Jadi saya salah memang, salah banget. Nah, ini sehubungan dengan teh ini, penghasil teh terbesar di mana dok sekarang? Kita masih nggak sih? Masih termasuk yang gede? Mungkin kita masih. Masih ya, masih masuk hitungan lah. Ya. Ya, tapi memang kalau teh kita sama teh luar negeri itu beda. Teh kita itu kayaknya ya seperti kayak minuman biasa, nggak ada rasanya. Kalau di luar ya, yang seperti di Hong Kong apa segala macam, tehnya itu pekat sekali ya. Ada yang pekat, ada yang Ya, jadi rasanya nggak pahit, kadang-kadang pahit, Pahit begitu banget. loh. Nah, Dokter Jaya, itu tahu nggak harga teh itu sama harga narkoba sama. Ya. Kalau yang kualitasnya bagus. Ya. Hitungnya gram. Ya, teh itu mahal, Franky. Kalau yang benar-benar ngeteh ya. Tapi masalahnya kalau kita tuh kebudayaan ngeteh itu ya dianggap seperti kebudayaan rakyat biasa. Ya. Kalau di Jepang itu kebudayaan raja, Franky. Padahal itu satu saset isinya 5 gram. Di kurs ke Indonesia lebih dari 5 juta. Benar kan? Ya. Kan saya pernah dapat informasi katanya narkoba itu per gramnya 1 juta kira-kira dok ya. Ini teh, ada teman saya yang hobi banget dengan minum teh. Dia beli tuh. Dia beli puluhan juta. Cuman buat dapetin berapa puluh gram doang. Saya bilang, gila juga nih orang ya. Enggak, tapi kalau teh yang memangnya enak sih ya enak lah, Franky. Sekarang tuh di mall-mall ya ada yang jualan teh. Wah, itu ngantri ya memang mengular, Franky. Ya, tapi begitu dirasain memang tehnya enak. Rasanya beda gitu, nggak seperti teh yang biasa kita ini. Ya, tapi saya masih belum tahu tuh enaknya di mana. Saya cuma biasa kalau minum di restoran Chinese food ya. Chinese tea-nya paling kalau nggak chrysanthemum, jasmine. Ya itu yang ya standar gitu. lah. Dan rasanya ya so-so lah, maksudnya nggak terlalu apa banget. Nah gitu pelitnya bukan main. Satu pot refill-nya 10 kali. Loh enggak. Yang pelit siapa betul? Kadang di situ yang kita beli itu cangkirnya, Franky. Kita mau berapa orang yang dihitung cangkirnya, bukan tehnya itu. Tapi, tehnya sama. Tapi refillnya mesti kan di teh ulang lagi tuh, diisi ulang lagi kan bisa. Kalau China tea kan begitu. Refill nggak dihitung. Ya refill nggak dihitung, air panas doang. Cuman kalau itu tehnya di refill sampai 10 kali kan udah hilang. Enggak ya? Enggak, dia nggak pernah nambahin tehnya. Iya makanya itu tuh. Ya itu memang dia kan yang dijual cangkirnya. Kalau bahasa orang kimianya dititer ya dok ya. Diencerin. Makanya kalau mau hemat di situ gampang, Franky. Kalau orangnya banyak. Cangkirnya 2, tapi orangnya banyak. Terus gantian gitu ya? Enggak. Boleh juga. Gitu. Gantian kan saudara. Iya. Nah. Enggak, tapi begini, saya mau nanya, kamu pernah ke Jepang nggak? Ke Jepang? Kayaknya pernah dok, beberapa kali. Oke, pernah ikut itu nggak upacara teh? Jepang tempo hari cuman buat
ada bisnis, terus transit sama jalan-jalan. Enggak ikutan Enggak, kayak gitu. mestinya minta sana. Kalau Kalau bayar teh, lagi, Dok. lo memang teh upacara teh tuh mahal loh. Nah iya, Paling sedikit. ngapain? Paling sedikit 2.000 Franky. 2.000 yen paling sedikit. 2.000 artinya 250.000 250.000. Ya kan? Iya. Enggak, tapi memang itu lain. Kalau di Jepang itu adalah biasanya kebiasaan orang-orang petapa-petapa. Dokter Jaya pernah? Pernah Nah. lah, apalagi sekolah di sana. Pernah upacara teh tuh ribet, Franky. Ada sepupu saya bilang, kalau kita mau punya pengalaman nggak perlu kita ngalamin sendiri. Dokter Jaya aja ngalamin, nanti kan dokternya bisa sharing tuh ke saya. Nah, saya tahu dari pengalaman jadi dokter gimana tuh. Nggak bisa dibayangkan, Franky. Itu dari sebelumnya juga mesti ada tutorialnya kita. Di Terus tutorial diajarin bagaimana caranya, bagaimana megang gelasnya. Jadi itu kan kita bayar biasanya begitu. Dia tuh yang ngelayani itu satu perempuan pakai kimono gitu ya. Itu biasalah di air dipanasin begitu tuh, air panas mendidih. Jadi kita tuh yang mau ikut upacara tuh dipakai tatami keliling, masing-masing kita udah punya gelas sendiri. Nah, dia tuh upacara tehnya bikin tehnya dimasukin dulu teh hijau kan, dimasukin ke cangkir besar itu. Terus sama dia tanah tuh, Dok ya? iya, Tanah liat ya? bukan Cangkir, tanah. kaleng apa cangkir kaleng apa cangkir tanah nih? Oh enggak, itu dia dari keramik. Keramik, oke. Dan ya. keramiknya itu mahal sekali, Franky. Kalau upacara teh, satu yang selalu diperingatkan, jangan sampai pecah. Pecah tuh harganya Bangkrut. bisa jutaan. Ya. Mahal, Franky. Nah, jadi dituang Ditaruh itunya, di tehnya, tehnya, ha? dituangin airnya, terus dia punya seperti kayak sapu. Sapu dikocok, kocok sampai berbusa gitu. Nah, busanya Sampai busa. diminum, Dok ya? Nah, udah gitu dikasih satu persatu tuh dikasih ke kita. Nah, kita tuh mesti nerima. Nah, nerimanya juga cangkirnya itu sangat artistik. Kita megangnya tuh mesti pegang bawahnya, pegang gini, dituang. Terus gitu kalau pas mau minum, pokoknya ada caranya. posturnya lah. Kalau mau diminum mesti kita lihat dulu cangkirnya, kita mesti mengagumi cangkirnya, kita putar-putar, habis itu baru minum. Oh, bukan ada hadiahnya tuh? Enggak, tapi itu upacaranya cukup lama, Franky, bisa Tapi setengah itu jam. Dokter Jaya waktu ikut-ikutan kayak gitu di tatami, duduk di tatami kan, Dok? Iya. Umur berapa? Itu pada waktu itu kan umur saya masih ya itu tahun 89 90 ya. Jadi Tuh. belum 30 lah ya? Iya. Oh. Enggak, kalau sekarang Masih bisa nekuk. Masih bisa berdiri habis gitu. Nah, begitu maksud saya, pertanyaan saya, kenapa saya tanya umur, jangan sampai minum teh lama-lama begitu berdiri, kanan kiri udah pada berdiri, Dokter Jaya gak ada yang bantuin. Enggak, tapi itu upacara kita tuh mesti diam, hening gitu loh. Tempatnya khusus, ada dekor khusus gitu loh. Jadi memang itu suasananya tuh dibikin seperti kayak suasana di pertapaan begitu loh. Enggak kayak orang Cina, minum teh rame. Oh iya, enggak kayak seperti begitu. Jadi teh itu memang betul-betul tuh sesuatu yang sangat sakral buat mereka begitu loh. Jadi itu seperti kayak upacara kayak orang meditasi semedi gitu loh. Jadi dalam kondisi benar-benar menghargai banget teh. Dan tehnya pahit, Franky. Nah, itu Pahit banget. salah pilih, Dok. Hah? Lo enggak. Teh Jepang itu pahit banget, Franky. Pahit bukan main tuh. Saya pernah minum. Jadi satu kali saya yang itu kemarin makan di Baku Teh di Singapura. So tahu ditanya ulung teh, Yasmin atau karena Matcha. saya belum tahu. Matcha. Enggak. Oh, Saya bilang ulung. Oh, ulung. Waduh. Lumayan deh. Jadi nggak nafsu makan Baku Tehnya lagi. Tapi kalau yang Jepang punya namanya matcha, Franky. Matcha. Iya, matcha. Matcha itu hijau. Teh hijau. Itu pahit, Franky. Cuman kalau kita pergi ke restoran Jepang di Indonesia sini, kalau dikasih teh begitu nggak ada yang doyan, Franky. Itu mengurangi matcha. selera. Dikasih matcha, itu dia encer banget. Jadi ya rasanya seperti kayak ya air minum biasa aja, rada-rada pahit-pahit sedikit gitu loh, tapi nggak berasa lah. Tapi kan nggak tahu ya benar atau enggak. Beberapa teh kita
maupun teh di luar, makanya kayak saya tanya sama teman saya, "Ih, gila banget loh, beli teh 1 gramnya 1 juta." Itu zaman dulu, Dok. Iya. Sekarang udah kalau udah kena inflasi kayak begini jadi berapa belas juta kali 1 Enggak, tapi gramnya. habis begitu begini, perkembangan teh itu ya. Teh itu ya banyak orang yang suka teh. Orang yang suka ngeteh lagi apa? Orang-orang Inggris, Inggris Frankie. itu sore dia. Tea time-nya sore. Pakai apa dia? Pakai Susu. pakai kongguan. Bukan pakai susu. Ya ini, Dok, sekarang teh itu kan nggak tahu benar apa enggak, tapi saya pernah ngalamin. Teh itu ternyata kenapa mahal? Karena khasiatnya beda-beda. Khasiatnya beda-beda, prosesnya lama, Frankie. Nah, kalau yang, Lama dari sejak daun itu sampai jadi teh itu lama. kalau yang murah khasiatnya cuma satu, Apa? nggak aus lagi. Ya kan? Nah sekarang teh mahal. Tapi benar ada beberapa teh yang saya pernah minum. Hasil labnya menunjukkan bahwa itu menurunkan, ya istilahnya entah itu nilai-nilai jelek hasil labnya. Nah, oke. Sekarang saya begini, Frankie. Teh mahal, teh murah, dari mana bedanya? Pertama, kalau kelihatannya Hmm. dari packagingnya, Dok. Ya, satu. Nah, kalau teh murah packagingnya tuh pakai kertas biasa. Teh mahal udah kayak di Enggak. sasetan kayak gitu. Ketahuannya waktu di kasir, Frankie. Hmm. Ketahuan waktu di kasir. Ketahuan mahal. Enggak, tapi itu satu. Tapi Pak, kalau pas penyajian, Penyajian yang mahal apa yang murah? ngirit lah, Dok, kalau yang mahal. Itu gelasnya, Frankie. Makin kecil gelas itu makin mahal, Frankie. Nah, Karena kalau yang kita beli es teh gitu, oh tehnya gelasnya gede, wah itu mau murahan. masuk akal dari gelas. Oke, nah, tapi benar nggak sih, Dok, teh itu punya manfaat? Oh sangat, sangat. Kita teh itu manfaatnya banyak. Nanti one day kita ngomong teh ya gini. Tapi saya mau hari ini mau ngomong yang lain, Frankie. Teh yang khusus. Teh khusus yang rasanya itu nggak pahit. Tadi kan pahit. Nah sekarang satu nih, kalau di Indonesia ya kamu pergi ke Jawa, kau bilang minum teh es, pasti Manis. manis pasti. Tapi kalau mau teh kayak yang nggak manis, teh tanpa gula, teh tawar gitu, baru dikasih tawar. Padahal kita nggak nawar juga, Dok. Nah, tapi kalau di Jakarta enggak, jadi ya hati-hati kalau mesen teh di restoran. Di daerah Jawa Tengah terutama, Dok. Ya. Begitu bilang es teh, pakai gula udah. Biasa. Padahal kalau di Jakarta tegul namanya kan. Es teh manis kalau Jakarta, bilang kayak gitu. Nah ini teh diminum rasanya seperti soda, asam. Ada karbonasinya. Ya ada karbonasinya asam. Kadang-kadang sedikit berbau alkohol, Frankie. Halal tuh. Hah? Ya halal kalau kamu bayar. Bukan, Dok. Kan Enggak, tapi Green Sand tuh minuman yang dulu pernah ada di Indonesia. Kalau nggak salah diperbolehkan sama ulama, kalau nggak salah ya. Karena kadar alkoholnya cuma di bawah 2% atau berapa persen saya lupa. Jadi sekarang baunya ada bau ada Green Sand 0%, Frankie. 0%. Iya, ya itu. Itu yang saya minum di waktu saya ke Qatar. Sekarang bir 0% juga ada, Frankie. Baunya bau bir beneran. Iya. Nah sekarang balik ke yang ini, dia ada karbonasi. Karbonasi kadang-kadang mengandung alkohol kalau nyimpennya nggak bener juga. Itu sama aja kamu makan. Sengaja dibikin nggak bener, Dok. Enggak. Maksudnya sama aja kamu makan peyem lah. Peyem enak, Atau Dok. tape. Ya itu kan masih ada Saya alkoholnya suka. dikit-dikit lah. Sosok kita nggak bisa 100%. Itu nggak bebas dari begituan. Tapi itu laku keras, Frankie. Lumayan beberapa komunitas tuh suka makan itu. Di mana? Di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Itu pernah dengar nggak yang namanya kombucha? Cha itu kan teh. Iya. Teh kombu. Kombu. Kombucha. Kombu Pak Kombo nih. Kombu. COMBU atau KOMBU lah ya biar gampangnya. Itu kombucha. Kombucha itu artinya teh kombu. Ya teh fermentasi. Jadi teh itu daun tehnya itu difermentasi. Fermentasinya jadi difermentasi dibuat, tapi dijual orang. Dan itu kalau nah sekarang sebenarnya yang seperti apa? Karena beberapa orang pada waktu cukup lama juga sih, mungkin udah lebih dari 10 tahun, orang tuh suka makan itu karena itu dianggap teh kesehatan. Jadi hampir seperti kayak Yakult gitu loh, Frankie.
Tapi tunggu dulu nih dok, si kombucha ini, teh kombu ini beneran dari daun teh atau bukan daun teh? Daun teh. Soalnya saya pernah minum teh yang bukan berasal dari daun teh. Apa? Dari kembang. Bunga-bungaan itu dok, Heeh. itu bisa dikeringkan. Bukan Susana ya? Bukan. Kalau Susana mah itu Oh, itu orang tanpa terkenal. tanpa diseduh. Dia makan Terkenal dia kembangnya, makan ya. kembang. Ya katanya ya. Benar. Ya artinya ya kita kan nggak pernah lihat langsung ya. Nah, saya pernah minum itu dari bunga-bungaan diseduh jadi teh. Enggak, tapi sebenarnya apapun ya, entah itu daun teh apa enggak, kalau dibikin jadi warnanya kekuningan atau kehijauan itu, ya Kita itu sebutnya dianggapnya teh. teh lah. Termasuk Tapi baku ini teh benar, Frankie. Hmm. Jadi teh benar, Hmm. cuman dikasih gula. Gula. Nah, dikasih ragi, Hmm. dikasih bakteri. Raginya ragi apa? Ragi tape. Enggak, dia khusus. Ragi. Pokoknya ragi dengan bakteri. Hmm. Nah, dimasukin ke dalam di air teh tadi, teh manis tadi. Hmm. Itu disimpan. Nah, di si ragi sama si bakteri itu, si kuman itu bekerja sama mengubah gula itu menjadi asam. Oh iya. Berubah menjadi asam. Model kayak bikin tape beneran. Nah, kalau kebablasan, Hmm. ya sedikit mengandung alkohol, Frankie. Asam kan dikit lagi sama tambah O kan jadi asam kan. Iya, sengajain aja dok diterlambatin. Enggak. Nah, cuman begini, itu tehnya itu rada-rada khusus karena dia tuh dibikin ya. Jadi ambil air teh, Iya. dikasih gula. Oh, berarti tehnya yang dikasih gula itu sudah berbentuk air teh. Iya, jadi dibikin teh. 4 atau 8 saset teh. Kalau teh yang teh celup itu 4 sampai 8 saset. Dikasih air, direbus 10 menit, akhirnya jadi teh kan. Iya. Dikasih gula sampai gulanya larut. Nah, udah gitu dikasih SCOBY namanya. SCOBY. SCOBY. Itu singkatan dari simbiosis ya. Simbiosis culture of bacteria and yeast. Jadi ada raginya. SCOBY. Nah, SCOBY itu bentuknya kayak dish begini. Ini sih sebenarnya sejenis kayak serat, tapi di situ tuh ada campuran kultur antara kuman sama itu. Nah, ini jadi seperti kayak biang. Kan kalau kita mau bikin yogurt juga kan ada biang yogurt kan. Iya. Nah, itu biangnya itu SCOBY itu. Kita bisa beli SCOBY-nya. SCOBY dengan sedikit cairan kombucha di bawahnya, paling sedikit lah, berapa cc. Itu ditaruh di atas teh tadi. Jadi ditaruh di wadah seperti kayak botol dari beling. Botol dari beling. Air teh manis tadi dikasih SCOBY itu dengan sedikit cairan kombuchanya. Terus langsung ditutup aja atasnya Selama kain. berapa lama? Kain di dalam temperatur kamar 2 minggu. 10 hari, 7 sampai 10 hari. Bisa 2 minggu. Nah, setelah 10 hari itunya udah nggak manis lagi, jadi asam. Nah, yang diminum itu airnya itu. Kuahnya itu diminum dengan menyisakan si SCOBY-nya tadi dengan sedikit sisanya. Nanti tinggal dimasukin air gula lagi. Jadi itu terus setiap hari itu dia bisa memproduksi. Jadi nggak habis-habis. Nggak habis-habis, nggak rugi ya. Nah, si SCOBY-nya itu ya dia tebal, jadi dia segede wadah. Jadi kalau kita kasih dia kecil, dia akan membesar segede wadahnya itu, segede wadahnya dan cukup tebal. Nanti kalau itu tinggal itunya diambil, tinggal dipindahin atau kuahnya diambil, diisi lagi sama air teh lagi. Kalau kita kasih raginya ragi tempe jadi apa, Dok? Bagus kali, Dok. Nggak tahu. Tapi itu khususnya justru si kombucha itu si SCOBY-nya itu. Saya kan curiga kenapa saya bilang pakai ragi tempe, karena si kombucha itu raginya saya khawatirnya mahal. Ya enggak lah, orang kalau mau bikin ya misalnya mau bikin tempe ya udah pasti pakai kedelai lah, Frankie. Kalau mau bikin kombucha ya mesti pakai SCOBY lah. Jadi jangan kasih yang lain-lain.
Sebab begini, kadang-kadang nih kalau kita bikin yang nggak steril, si skobinya itu bisa jamuran. Oh, Jamuran, dan kalau jamuran salah satu tandanya kita cium baunya bau nggak enak nggak gitu. enak bau. Kayak tauco juga kalau salah bikinnya kan udah gagal. Kalau dia nggak biasa itu baunya cuma asam aja. Dan itu kalau orang udah dapat hasilnya ya udah 2 minggu, langsung diambil airnya tuh ditaruh di freezer. Bukan di freezer, di kulkas. Kulkas. Nah, setiap hari kita minumnya ya katanya sih kalau dosisnya itu 120 cc. Ini dari mana sih kebiasaan ini? Korea lah itu. Korea lagi. Nggak, tapi itu adalah minuman kesehatan. Satu hari kita minum 120 cc. 120 cc, nggak boleh terlalu banyak. 120 cc itu Setengah satu gelas. botol Yakult. Iya, Botol Yakult, botol Krating Deng tuh dok kira-kira kan. atau setengah gelas. Setengah gelas biasa. Nah, itu sekarang masalahnya kenapa orang minum gituan? Karena itu probiotik, Frankie. Nah iya, Dia baru saya mau probiotik. tanya tuh. Dia probiotik, jadi memperbaiki kuman Lambung. usus. Oh. Dia meningkatkan daya tahan. Mm-mm. Bisa nurunin gula darah. Mm-mm. Bisa nurunin kolesterol jahat. Meningkatkan kolesterol baik. Anti radang. Buat diet, bisa kurus. Dan satu bisa bikin kulit mulus katanya. Korea emang nggak jauh-jauh dari kulit ya? Enggak, tapi maksudnya saya itu bagus, dan itu ada properti yang menyebabkan dia anti kanker, Frankie. Dan proteksi terhadap liver katanya. Jadi itu memang minuman kesehatan, makanya beberapa orang yang udah pernah ngerasain kok rasanya enak gitu ya. Mereka kemudian bikin sendiri di rumah, dan itu bikinan itu tidak habis-habis, Frankie. Udah ada yang jual belum sih kalau kombucha yang udah jadinya dok? Ada. Di Indonesia ada nih ya? Ada beberapa, kamu cari aja di Tokopedia, coba cari. Kan begini maksud saya kenapa? Itu yang dijualnya sama skobi-skobinya ya. Iya, nggak maksud saya kenapa saya tanya itu. Kan kita nih pertama ada ilmu pelit. Nah, ilmu pelit nih dok. Kedua, ilmu original. Jangan sampai kita belum tahu rasa kombucha yang aslinya, kita bikin aja karena kita punya ilmu pelit. Jadinya kan belum tentu sama. Tapi kalau udah ada kombucha yang aslinya, kan kita udah tahu tuh, oh standarnya rasanya seperti ini. Kalau nanti jadinya beda, berarti kita gagal. Iya, tapi begini, rasanya konon kombucha itu tergantung dari tehnya, Frankie. Kalau kamu pakai teh hijau, rasanya sama dengan teh yang jenis-jenis, kan teh ada macam-macam jenisnya. Itu rasanya berbeda juga. Tapi semuanya punya kesamaan, yaitu asam dan agak bersoda. Soda itu dari reaksi kimia di dalam Jadi fermentasi. tehnya sembarang deh ya. Tehnya boleh Boleh sembarang. teh Golpara, teh botol, teh 2 tang, teh cap kelinci, sepeda balap. Banyak tuh dok. Ini dok balik lagi ke si kombucha. Saya tertarik karena kan dokter bilang ada banyak manfaatnya tuh buat kesehatan. Artinya tehnya sendiri sih sembarang nih ya. Sembarang, tapi Mau hijau, mau teh hitam, teh coklat. hasil fermentasinya itu adalah kuman. Jadi Kuman dan ragi. Itulah yang membuat dia itu Jadi berkhasiat. artinya kalau kita teh aslinya itu kita cocok dengan teh merek tertentu, itu aja yang kita pakai. Ya. Dan Supaya- satu sebenarnya kelebihan dari kombucha adalah kalau kita udah beli satu, dia itu kita udah ambil dan kita bisa tinggal ulang dengan isi teh manis aja. Teh sama kayak kita Dalam waktu 2 minggu dia terbentuk lagi. Jadi artinya kita bisa bikin perkebunan di rumah. Oh. Itu sama juga kita ke restoran Chinese restoran bilang, ini refill nggak kayak tadi dok? Iya. Begitu dikasih tahu refill, kita minum. Kalau enggak ditahan ya. Kalau nggak, 1 gelas sampai pulang. Ilmu pelit namanya itu dok. Ya, habis begitu yang jadi korban apa? Makanan yang ada kuahnya, habis kuahnya. Iya, itu ilmu pelit kita dok. Nah jadi ini menarik ya, tapi artinya gini, kalau saya nanti dengan konsep dokter Jaya kayak gitu, saya beli si kombuchanya itu mungkin kalau pakai ilmu pelit nih dok ya, ya cukup 3 lah atau 4. Jadi kan tuh 2 minggu, kalau kita beli 4, kita bisa potong tuh si kombuchanya jadi 4. Jadi kan dapat 16. 16 kan bisa tiap hari kita minum. Iya, memang begitu. Oh, Tapi bukan cuma itu kan, kalau kamu punya banyak,
kombuchanya yang udah jadi itu kamu masukin dalam kemasan, kamu jual. Itu udah bisnis rumahan lagi jadinya. Udah ada yang jual belum? Hah? Udah ada yang jual belum? Ada. Ya kalau udah ada yang jual mah Dok, Enggak, kita jadi follower tapi nih kan Dok. enggak ada masalah. Tapi kombucha itu yang Hmm. memproduksi juga nggak terlalu banyak juga, karena kenapa? Itu kan rada ribet kan bikinnya. Iya. Ada ribet, artinya kamu mesti masak teh gula, Terus mesti itu tunggu 2 minggu gitu loh. mesti ke BPOM lagi tuh kalau kayak gitu. Enggak lah, itu kan dibikin sendiri. Minuman ya. Bikin Enggak, sendiri. kalau kita mau jual. Kalau kita mau jual perlu kali ya. Enggak, jualnya ke tetangga, ke teman-teman. Oh. Kalau kayak anak saya begini, manfaatin anak sekolah. Network. Bukan, anak sekolah. Hmm. Kasih Hmm. ke temennya di tem sekolahan. Oh. Kasih ini minuman kesehatan gini. Kok enak gini-gini? Lo mau mesen? Iya, gitu. Bikin PO, Frankie. Dan itu Open PO. open PO, betul. Enggak, tapi yang begituan itu bisa lah, Frankie. Itu kan sebenarnya tergantung kreativitas kamu kan. Saya ulang nih Dok, saya rada tertarik kalau kayak gitu. Modalnya nggak terlalu susah. Teh, ya, Ya. kombucha, Heeh. sama si gula. Gulanya nih apa nih? Gula pasir. Gula pasir. Gula pasir biasa, kalau mau gula aren, mau gula apa juga boleh. Oh, Gula, asal sembarang gula juga. gula. Iya. Fungsinya kita dapetin untuk ya campuran si kombucha sama si Ya, gula itu justru gulanya itu yang difermentasi. difermentasi. Jadi kita pakai, tapi kalau pakai sakarin Nggak bisa. Nggak boleh ya? Nggak jadi. nggak jadi ya. Jadi Orang makanannya gula. Jadi gula natural nih ya, Oh. entah dalam bentuk kubikal yang segede-gede gini, tapi kan itu gula asli tuh. Entah itu gulanya gula Jawa, gula nira, gula aren, Ya, terserah, ya. suka-suka kita. Jadi jangan dibohongin tuh kuman, dikasihnya gulanya, dikasihnya stevia. Nggak jadi. Manis terus dia. Nah, kalau kita jadikan seperti itu, Dok, komposisinya, Dok, apakah kita boleh memberikan tambahan gula yang lebih banyak supaya si kombuchanya, Nggak, itu bisa dicoba, Frankie. Bisa dites, ya. Bisa dites. yang penting nanti hasil akhirnya selama 2 minggu percobaan ini sudah terbentuk asam. Heeh. Gitu, Dan Dok, kalau ya? hasilnya benar, Heeh. gulanya udah kagak ada, Frankie. Rendah sekali. Mm-mm. That's why ini aman untuk orang yang yang kencing manis. Kencing manis. Bahkan bisa dia menghambat penyerapan gula juga. Jadi bisa mengontrol orang kencing manis bisa lebih baik gula darahnya. Nah, ya, makanya menarik. Bagus untuk pencernaan, bagus untuk liver, untuk anti radang, anti kanker, antioksidan, meningkatkan kekebalan, macam-macam lagi. Berarti si Isya mesti nonton nih, Dok, ya. Ya, nah tapi kalau Perlu dia bikin. Ya kan? Tapi kenapa tadi Dok lu? Hah? Tapi kalau hmm, tapi si kombucha itu ada tapi ya tadi saya tuh enggak begini, jangan minum terlalu banyak, jangan dianggap itu baik kan itu. 120 mili kata dokter. Iya iya itu segitu, jangan lebih. Mm-mm. Karena kadang-kadang buat beberapa orang itu kalau dia nggak ini dia asem, Mm-mm. dia jadi bisa perih perutnya. Oh, Kalau lo banyak juga. minum pagi siang sore nggak masalah. Nggak ada masalah. Mm-mm. Jadi ya sama, kalau menurut saya sih ya sama kayak Yakult lah. Yakult kan juga ada asam manis begitu ya. Tapi Mm. Itu Yakult itu kan sebenarnya juga nggak manis kan. Itu ditambahin gula jadi manis. ya kalau nggak Ya mereka manis, punya. kita makan gituan, minum gituan mana ada asiknya, Dok? Enggak asik, Frankie. Ini ya ke waktu saya ke Jepang, Mm. saya tinggal sempat tinggal nginep di salah satu orang Jepang. Mm. Dia kebiasaannya pagi-pagi tuh minum setengah gelas itu yogurt, sama dia ditambahin buah-buahan, anggur, nanas, mangga, apa sih. Jadi dia makan buah sama yogurt gitu. Yogurtnya sama sekali Kan asin. di Indonesia- Enggak, maksudnya yogurtnya yogurt asam. Di Indonesia gak ada, Dok, yang kayak gitu tuh. Saya pernah kok beliin buat anak saya tuh. Itu namanya plain. Enggak. Plain yogurt. Ada yogurt yang dalamnya ada buah-buahannya. Saya Oh. beliin buat anak saya. Oh enggak, tapi kalau itu ada gulanya, Frankie. Nah, nanti kamu bedain ya. Saban kali mau beli yogurt, Mm-mm. tolong lihat sugarnya. Sugarnya tinggi-tinggi, Frankie. Itu dikasih buah memang, tapi ada gulanya. Kalau yang nggak ada campur apa-apa, mendingan kita yang nyampur.
beli yang plain. Hmm. Itu sugarnya itu di bawah 5 gram. 3 gram, 2 gram itu yogurt beneran tuh. Saya begitu beli, cobain Pih. Saya cobain, ini ada potongan potongan buahnya nih. Iya. Ini lumayan enak. Ya enak. Tapi kalau yogurt itu kan yang penurut ya kan dok ya? Iya. Ya kan? Kalau yang nggak nurut, apa dok namanya dok? Nggak tahu. No good. Ya kan? Sorry, Yakult. Jadi Nakult, Nokult. Gitu. Iya, jadi kalau Jadi ya begitu. Jadi kalau misalnya ya Mm-mm. ada orang yang jual kombucha tapi masih ada manis-manis itu berarti artinya belum jadi, Franky. Masih jadi tidak ada manisnya. Tapi rasa soda ada. Soda itu dari efek dari fermentasi menghasilkan gas CO, CO2. Jadi rasanya segar, Franky. Asam segar gitu. lambung kita nggak bisa membentuk fermentasi sih ya. Enggak. Bagian suruh 2 minggu kalau udah lapar, Franky. Dia biarin di dalam botol aja. Kita fermentasi di dalam perut dok. Ini si kombucha ini sejak kapan tuh dok orang Korea itu minum kayak itu udah lama lah. Jadi- Saya udah lama, Franky. Jadi artinya sudah terbukti kan? ya, Bukan karena dia punya teknologi si Korea yang mereka kan lagi gencar memanfaatkan istilah kebudayaan jual enggak, gitu. itu kombucha tuh jauh sebelum ada K-pop segala macam juga udah ada, Franky. Cuman itu pada komunitas terbatas. Sama aja seperti yogurt itu kan dulu-dulu nggak terlalu populer, sekarang kan populer. Tapi misalnya contoh ya ada salah satu jenis yang fermentasi kefir. Kamu jarang dengar kan? Nggak Kefir. pernah. Tapi ada sebagian populasi Baru itu. 3 kali saya dengar tadi. Enggak, tapi maksudnya itu yang gitu-gituan itu ya memang bukan sesuatu yang banyak orang tahu, tetapi orang yang suka ya terus mengkonsumsi itu. Dan Tapi itu bermanfaat, Franky. tapi kita orang-orang di sini seringkali salah kaprah dok. Kenapa? Habis minum makanan yang sehat-sehat sedikit, makanan yang nggak sehatnya banyak. Oh, ya itu. Soalnya orang Indonesia guyup, Nah, suka berkumpul rame-rame. kumpul. Jadi dia bilang, kamu makan kok cuma sekali, temannya banyak. Nah, gitu kan. Makan sekali, temannya banyak. Jadi kita makan apa harus ditemenin sama yang membuat badan kita kurang sehat. Ya. Ya. Nah sekarang kalau misalnya tadi dok, perkiraan biaya aja dokter tahu nggak? Nggak usah Enggak, eksak. ya itu tergantung, Franky. Kalau kamu itu mah sekarang mah kita lihat aja, kamu cek aja di internet, Tokopedia atau Shopee gitu tuh ada kombucha. Kombucha ya. C-nya itu CHA ya, itu C, Iya, C, itu. teh. Makanya saya tuh salah Teh baca. kombu. Iya. Salah baca yang chat time tadi. Chat time itu kan harusnya adalah waktu untuk ngechat, waktu untuk ngobrol. Tapi Itu otak saya tuh Sebenarnya chat. tergantung potongannya, Franky. Chat time Nah. atau chat time. Lupa saya. Nah, Makanya saya bacanya tuh chat time saya pikir. Karena saya ingat chat itu artinya adalah T. nah, itu kan pelajaran waktu saya waktu sekolah hukum, Franky. Kan ada tulisan nih undang-undang. Kenapa undang-undang ada satu pasal dibahas dalam satu semester, satu SKS, Franky. Satu SKS sampai 2 SKS. Jadi bagaimana cara membaca pasal? Udah capek-capek baca pelajarin diganti undang-undangnya ke sekarang dok. Iya, tinggal gini. Dia bilang, ini anak anjing, ini anak anjing. Nah, Nah itu sama kayak kamu tadi, chat time atau sama chat time. ya chat time. Itu ya beda, tergantung, makanya ada stripnya di mana itu, Frank. Nggak ada stripnya tuh. Oh, Ya tergantung kita suka-sukanya gitu. ya. Nah sekarang kalau misalkan kombucha itu kan ada fermentasi segala macam. Siapa yang boleh minum? Apakah anak kecil juga boleh Dia nggak apa-apa itu. dengan dosis yang sama? 120. Itu dosis dewasa, kalau anak kecil pastinya lebih sedikit, Frank. Biasanya sih kalau seperti kayak obat itu ya, itu dimakannya sesuai dengan perbandingan berat badan, Frank. Nah, artinya anak kecil setengah berat minumlah 60 mili gitu ya. Kalau anak kecilnya badannya gede, Hmm. kayak Sama. giant, dosisnya sama, Frank.
Kalau kita sekarang gini dok, kan obat itu anggaplah kombucha itu seperti obat ya, anggap ya dok ya. Dosis maksimum adalah 120 mili. Kalau kita minumnya 2 kali, pagi 60, sore 60, hasilnya sama nggak kita? Ya sama aja. Sama aja ya? Sama aja. Cuman ya itu tadi kalau bikin kombucha di temperatur kamar. Begitu jadi setelah 2 minggu, 10 hari, ya 10 hari sampai 2 minggu, diambil airnya, ditaruh di kulkas. Supaya nggak jadi alkohol. Temperatur kamar tuh 27 derajat Celcius tuh dok ya? Dan jadi alkohol. Nah, kalau mau yang di luar ini, SCOBY-nya, ya ditambahin lagi air teh gula lagi. Nah, pada waktu pembuatannya perlu dia boleh dibilang tempat yang nggak kena matahari atau Enggak, bebas? biasa tempat teduh aja di dalam rumah, cuma itu harus ditutup supaya bersih. Nggak kejatuhan macam-macam. Kalau zaman dulu yang supaya bersih, Ya, dokter tahu kan? tapi masih ada ini ya, ada saringan ya. Ya seperti kayak kain atau Nah, apa biasanya gitu. kan kalau zaman dulu kita mau bikin kue segala macam tuh, tutup serbetnya direndam pakai air hangat dulu supaya kumannya mati kan? Ya, ya. Gitu ya kira-kira dok ya? Itu ya terus dikaretin, ya udah didiemin aja gitu. Jadi ada napasnya lah, dia bisa napas. Enggak, ini kita ngomong kombucha itu karena ada salah satu pendengar kita itu yang minta ini bahas kombucha Ada dong. ya? Ada yang minta, makanya saya bilang ya udahlah saya bahas deh, karena saya juga pernah tahu soal itu dan pernah makan juga. Minum. Minum. Tapi kalau bikin belum pernah saya. Tapi lihat ya itu caranya gampang kok. Jadi semata-mata cuma suruh dia kerja. Cuman kalau pada Yakult atau yogurt itu ragi semata-mata. Jadi, tapi paling gampang menghadirkan kombucha ke depan kita caranya? Bukan ragi, bakteri itu. Kalau Yakult itu bakteri lactobacillus. Kalau ini bakteri dan yeast. Yeast tadi SCOBY ya. Oh. Tapi paling gampang menghadirkan kombucha ke depan kita cara gimana dok? Ya, pesan online. Tokopedia gitu ya? Pesan online. Oh, itu masih panjang dok ceritanya dok. Lebih sederhana lagi. Pamela tolong beliin dong. Itu langsung hadir di hadapan. Nggak nunggu 2 minggu. Nggak. Lalu ditanya, Bapak mau gosen apa mau pakai yang apa nih gitu kan? Oke, ini saya nggak baru tahu ada kombucha. Tadinya saya berpikir yang namanya teh itu cuman sebatas teh hijau. Kayak tadi teh hijau, teh coklat, Tapi teh nanti hitam. ya kalau kamu lihat bentuknya, itu ada seperti kayak toples, ada teh di bawahnya, di atasnya tuh ada lapisan tuh, kira-kira tebalnya 1 sampai 2 senti, warnanya putih gitu. Lembek-lembek. Kanebo lagi dok. Jangan kasih kanebo, mesti ada kumannya, Frank. Kanebo dikasih kuman. Itu kuman sama ragi gitu loh. Itu bibitnya itu. Kalau bibitnya bisa kita pakai terus-terusan, ada Dan satu, Pak Franky, kalau mau bikin lagi, Nah itu. itunya jangan sampai dihabisin ya kombuchanya ya. Kombuchanya disisain 1 senti lah. Jadi masih disisain, ada airnya gitu, jangan dibikin kering. Iya. Jadi buat bikin apa biang. Ya, Jadi biangnya ya. starter namanya. Startup. Starter. Dokter Jaya pernah nyobain? Oh, pernah. Oh, pernah. Enak lagi. Enak bener. Kalau enak sih saya mau dok, kalau sekedar buat obat nih dok ya. Loh, itu buat obat macam-macam kan. Enggak, Bisa nurunin resiko kencing manis, resiko jantung, stroke, kan keren. Kalau sekedar buat obat, saya akan cari kalau yang rasanya nggak enak, saya akan cari itunya apa persamaan obat itu, cari yang enak. Nah, kamu suka nyari yang KW. Bukan Yang kan? asli lah. Nggak usah kombucha, tapi cari yang lain gitu kan. Oke dok, ini Korea kadang-kadang sering berarti ya. Ya, saya sendiri kalau yang namanya teh itu kayak tadi katanya nih, kalau kita minum teh dari bunga
badan kita jadi wangi. Oh itu benar Franky. Beneran. Benar. Kamu kalau kesiram sama Bunga. sama bunga, begitu ada yang lewat ya, mau melatih ya, itu kan biasanya yang lewat kita. Tempo hari dok waktu di studio yang satu tuh lagi asik ngobrol sama dokternya, kenapa bong melati? Saya tanya dokternya cium nggak? Nggak. Saya doang yang cium. Ya itu penggemar tidak kelihatan. Udah biasa dok yang kayak gitu saya. Itu namanya penggemar nirbenda. Yang kayak gitu anggap aja temen dok. Oke, jadi si kombucha ini boleh dibilang menarik buat kita coba. Dan nah sekarang saya mau tanya, ada efek sampingnya nggak? Efek sampingnya mah. Oh, oke tadi. Mah. Satu lagi orang kalau kebanyakan yang begituan kan yang namanya juga dia nggak enak, paling rada-rada mual-mual, jadi bisa jadi mual. Jadi Ya itu aja. kalau dia boleh bilang terlalu rakus ya, overdosis. Ya, tapi ya satu lagi ada orang yang alergi, tapi jarang lah orang alergi gitu. Alergi kan segala macam makanan bisa. Ya, yang agak aneh saya alergi madu. Orang nggak ada yang percaya. Enggak, yang alergi madu biasanya perempuan, Franky. Kamu mau tahu madu bener apa enggak, bawa pulang ke rumah. Kepala benjol lah itu madu asli, Franky. Saya nggak tahu, mungkin Nggak pernah dengar? tahu dok. Madu dibawa pulang. Begitu Itu, kepala kamu benjol, nah itu asli madunya. itu madunya terlalu besar dok. Nggak, saya mau tahu nanti ada nggak di antara orang-orang lain selain saya yang alergi minum madu gitu. Kalau ada berarti ada temen. Kalau nggak kan dianggapnya saya doang yang bohong. Itu kamu kalau dilihat dari ilmu reinkarnasi, kamu reinkarnasi dulu itu musuhnya lebah dulu. Mungkin ya. Siluman musuh lebah. Jadi kamu dulu beruang madu. Kebanyakan. Nah, jadi si madunya bilang, wah nanti lo ketemu lo sama gue lo. Di Korea masih ada yang jual deh kombucha atau memang? Oh ada di mana-mana itu. Enggak, maksud saya kalau di Koreanya ada yang jual, ya kita ke Korea. Ngapain di sini cukup Beli banyak. yang ori, bandingin sama yang orinya di Indonesia, sama apa enggak? Gitu. Mumpung lagi banyak diskon dok, ke sana dok. Oh ya. Iya, banyak paket ke sana tuh diskon. Ya dibilang murah, nggak murah tapi Ya reasonable lah. murah lah ke Korea. Lebih murah daripada kamu pergi ke ujung Indonesia. Ujung Indonesia mahal loh. Coba pergi cari itu tiket ke Papua, mahal setengah mati, Frank. Kan saya pernah ke Papua. Lebih mahal daripada kita ke luar negeri, Frank. Betul, lebih mahal. Itu sama juga tiket kita ke Filipina. Udah gitu berangkatnya tengah malam lagi. Kebanyakan tengah malam. Kalau kita yang mau direct ya, disuai sampai sana pagi. Tapi lumayan. Kalau berangkat ke tengah malam sampai sana pagi, kita sebenarnya jatuhnya tuh dikurangi harga hotelnya. Menginap di pesawat. Gitu. Tapi itu capek bener, Frank. Saya kan bolak-balik ke Papua. Aduh, berangkat malam. Kerja lagi sampai sana dok ya? Jam 2, jam 3 sampainya di Makassar, mampir dulu. Ya. Sampai sana jam 5 pagi kan. Wah, jam 5, jam 6 tuh. Nggak ada jemputan lagi ya. Oke dok, nanti habis ini kita coba minum kombucha dok. Tapi kombucha yang beneran nih dok ya, jangan kombucha-kombuchaan. Ya, mereka biasanya itu bener kok, Frank. Kita kan cuma jual Scooby-nya aja. Tapi Ya, yang dijual kan Scooby-nya tapi sebenarnya. tetap saya penasaran dok. Saya punya pemikiran kita coba teh dikasih raginya ragi tempe. Dapatnya apa? Keluar miselium. Tauco. Kalau ada tauco berarti. Jadinya tauco bukan kombucha ya. Jadi tauca. Oke dok ya. Jadi ada lagi dok si kombucha ini yang menarik buat orang-orang pada tahu nggak dok? Ya, cukup lah. Cukup ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!